Namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagimu Raja teragung samanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdasar, Kau terdasar, Yesus selamanya. Kau terbesar. Namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagimu Raja teragung samanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdasar, Kau terdasar, Yesus selamanya. Kau terbesar. Mari semuanya berdoa bersama-sama. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Oh, hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdasar, Kau terdasar, Yesus selamanya. Kau terbesar. Oh, berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Come on. Hanya Kau, junanku, hidup
kehidupan masa depan cerah membentang, sebab Kau Tuhan. Jalan kehidupan masa depan cerah membentang, sebab Kau Tuhan. Jalan kehidupan masa depan cerah membentang, sebab Kau Tuhan. Jalan kehidupan masa depan cerah membentang. Untuk hidupku jadikan seperti-Mu, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya bentuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang selalu membentuk hidup kami jadi serupa dengan-Mu. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami, hidup kami bagi-Mu. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu, dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu, sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari nyanyikan bersama-sama. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu, dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku
tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutmu. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terus menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari kita sembah Dia. Terus ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu, dalam naungan sayap-Mu. Ku angkat tanganku, angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu.
sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang Kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya, hatiku milik-Mu. Ku datang padamu, Bapa terang, dengan apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang Kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya, hatiku milik-Mu. Yang Kau minta bukan sempurna, yang Kau rindukan ku tak berpura-pura. Ku tanggalkan pembelaanku, ku lepaskan setiap topengku. Ketika ku datang, apa adanya kan ku lihatkan. Apa adanya, di sanalah ku terima anugerah. Aku diterima, aku diterima. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang Kau lihat, yang Kau lihat padaku,
semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu. Ku datang padamu, berterang apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu, apa adanya, apa adanya hatiku milikmu, apa adanya hatiku milikmu. Shalom jemaat Tuhan, mari kita jadi orang-orang yang selalu haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Karena saat kita berjumpa dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru, kita mendapatkan kelegaan di dalam hidup kita. Kami mengucapkan selamat datang di dalam ibadah online Gereja Mawar Sharon Regional Jatim, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan juga Australia. Welcome home bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Anda bukanlah orang asing, tapi kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Bergabunglah di dalam Connect Group atau CG. CG adalah tempat rumah rohani bagi kita semua, tempat kita dimuridkan, tempat kita diterima sebagai anak, tempat kita diajar nilai-nilai kebenaran. Bapak Ibu, CG tetap berjalan secara online. Untuk informasi Anda bisa menghubungi gereja lokal Anda masing-masing dan tertanamlah di dalam CG. Sesaat lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita juga akan memberikan persembahan. Biar persembahan ini lahir dari dalam hati kita. Kita memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar persembahan ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami berikan dengan hati yang tulus, kami berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena kami tahu ini menyenangkan Engkau. Kami siapkan hati kami juga untuk terima firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam, live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan. Mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa dan YouTube GMS Australia. Dan untuk mendapat update video khotbah Pastor Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube Pastor Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing.
menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771. Kau tahu apa yang ku perlukan, dan aku beriman, walaupun tak kulihat, tak kurasakan, Engkau sedang bekerja. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Akan memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Allahku, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu, amin, siapa yang percaya, dan aku berharap padamu, Yesus, padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Dengan penuh iman katakan, Allahku, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu siapa yang percaya,
dan aku berharap padamu, padamu Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Kami serahkan hati dan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus, sebab Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, gunung batu kami yang teguh, benteng pertahanan kami di saat susah, pertolongan yang tidak terduga. Terima kasih Engkau sebagai Bapa yang dapat kami andalkan. Dalam segala keadaan, Engkau selalu setia. Thank you Tuhan Yesus, kepadamu kami serahkan hidup kami. Dan sekarang hamba juga mau menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkatilah, sebab kami ini milik-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Mari kita siapkan untuk mendengar firman Tuhan. Lanjutan dari minggu yang lalu ketika saya menyampaikan tentang berkat Musa atas 12 suku Israel, kita lanjutkan sekarang. Kita buka dulu firman ini dari Ulangan 33. Review lagi, ulangi ayat pertama. Berkat Musa kepada suku-suku Israel. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. 2 kali akhir pekan kita belajar tentang kuasa doa. Ya, dan ini kuasa doa Musa dan nubuatan Tuhan dari mulutnya. Hidup kita dalam nubuatan Allah, percayalah kita berada dalam rancangan dan rencananya. Sekalipun sekarang kelihatannya kita ini gak tahu mau kemana, hidup membawa kita demikian rupa sehingga kita bertanya-tanya, tapi satu hal yang tidak akan pernah berubah, tidak ada pertukaran bayangan, yaitu Tuhan Yesus dan sifatnya. Maksud hatinya mudah tertebak, yakni mulia bagi anak-anaknya. Dia mau memberikan kepada kita rancangannya, damai sejahtera, dan juga masa depan penuh pengharapan. Yakinlah, jangan ragu dan jangan bimbang. Dan kita pelajari tentang the truth about curses and blessings, yaitu bahwa berkat dan kutuk itu sama-sama ada dan sama-sama nyata. Makanya itu pastikan kita berada di sisi umat pilihan Allah, bukan yang menentang firman-Nya, supaya kita memperoleh berkat dan restu dari Tuhan Yesus kita. Bukan menjadi orang-orang yang memusuhi Tuhan, tapi menjadi orang-orang yang bersahabat karib dengan Allah-Nya. Dan juga Tuhan itu ingin mengubah semua kutuk yang sudah terjadi dalam hidup kita menjadi berkat karena Allah bekerja sama dalam segala perkara. Kita mulai pada anak Yakub berikutnya, suku berikutnya yang akan diberkati Musa. Langsung pada ayat yang ke-12 sebagai lanjutan, kita akan bahas si bungsu si lucu. Ya, the righteous young child of Jacob. Dia terkenal sebagai anak Yakub yang paling kecil dan yang tidak pernah berulah. Seorang anak yang manis sifatnya. Ya, adiknya Yusuf tentunya, namanya Benyamin. Kita baca ayat 12 tentang Benyamin. Ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Berkat Musa atas suku Benyamin, suku terkecil ini, sedikit saja. Ayatnya pendek sekali, tapi sangat bermakna. Mari kita selidiki ya. Berkat Benyamin sebagai anak yang paling bungsu dari Bapak Yakub sebagai suku terkecil ini, dimulai dengan perkataan kekasih Tuhan. Dia diberi gelar sebagai kekasih Tuhannya, yang diam padanya dengan tentram. Si Benyamin ini punya sifat yang sangat manis. Ya, kayaknya nggak tahu ya, 2 anak yang lahir dari kandungan Rachel ini, dari Rahel, sifatnya manis-manis. Saya nggak tahu gimana mereka dididik di rumah, tetapi yang pasti mereka punya DNA yang mulia. Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Si bungsu ini selalu mengundang sayang. Dan saya harap kita semua punya sifat seperti Benyamin. Sekalipun tidak semua kita adalah anak bungsu di rumah. Tapi kita harus punya sifat demikian. Sifat yang mengundang sayang.
Yaitu yang nomor 1, mudah dicinta orangnya, yaitu lovable atau not difficult. Kita mau meniru suku ini. Suku yang disebut sebagai kekasih Tuhan ini punya sifat yang mudah disayangi, mudah dicinta. Jangan jadi orang yang sulit dan susah. Jangan jadi orang yang suka menyusahkan diri sendiri, apalagi menyusahkan orang lain. Terlebih lagi menyusahkan Tuhan. Jadilah orang yang lovable, yang gampang dan mengundang sayang. Benyamin tuh orangnya kayak gitu. Orangnya lovable sekali. Ya, dan dia nggak difficult. Kalau kita dalam satu grup, kelompok gitu ya, mesti ada orang-orang yang apa adanya. Ada orang yang perfeksionis, semua harus sempurna. Ada kritikus, orang yang suka orang yang selalu melihat kelemahan orang lain dan mencibirnya. Tapi juga ada orang yang nice, yang sopan, tapi dalamnya nggak tentu. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh manis sifatnya luar dalam. Jadilah orang yang demikian, itulah Benyamin, saudara. Kekasih Tuhan, yang diam padanya dengan tentram. Kata diam padanya dengan tentram, Benyamin ini ada satu kelebihan, dia adalah peran pembantu yang setia. Benyamin terkenal sebagai satu suku yang orang-orangnya itu excellent dalam kerja. Suku Benyamin itu melahirkan banyak orang-orang yang sungguh-sungguh dalam profesinya. Tak terkecuali keluarga Raja Saul yang merupakan orang-orang yang berhasil berbisnis di zaman itu. Ya. Orang-orang yang diberkati, jangan pernah remehkan satu suku kelihatannya nggak besar jumlahnya. Tapi kalau dia punya sifat, yang satu mudah dicinta, yang kedua orangnya setia dalam perkara-perkara kecil dan sederhana. Orang-orang yang bisa dipercaya, yang selalu menjadi kepercayaan manusia dan kepercayaan Allah, itulah suku Benyamin. Apalagi kalau hatinya nggak ambisius, sukanya kerja tapi nggak suka pamer. Ya. Yang dia pedulikan bukan posisi dan jabatan, tapi fungsi dan juga effectiveness atau efisiensi. Suku Benyamin orang yang seperti itu. Orang yang mudah untuk dipercayai. Karena itu tidak heran Alkitab mengatakan di ayat 12 berikutnya, Tuhan melindungi dia setiap waktu. Apakah berkat orang yang hatinya sungguh-sungguh? Apakah berkat orang-orang yang bisa mudah jadi kepercayaan orang lain? Yang pertama, Tuhan melindungi dia setiap waktu. Selalu akan ada orang yang menanggungnya. Itu dia. Kemanapun Benyamin pergi selalu jadi orang kesayangan. Selalu jadi orang kepercayaan. Sampai kapanpun orang begini susah cari dan langka di dunia. Selalu menjadi rebutan, sekalipun dia nggak tentu menjadi bos atau menjadi ketua. Tapi orang-orang berkenamaan, orang-orang berkedudukan, orang-orang yang punya kuasa, berpengaruh, butuh orang-orang seperti itu. Benyamin adalah kelompok orang-orang yang tidak ambisius. Hatinya baik-baik. Sekalipun dia bungsu, dia bukanlah anak manja. Dia suka bekerja, excellent sekali dalam pekerjaan, tapi tidak ambisius untuk kedudukan. Orang seperti ini selalu akan ada orang yang memperebutkannya. Selalu akan ada orang yang menanggungnya seumur hidupnya. Orang seperti ini mudah dapat pekerjaan, karena sifatnya baik. Dan juga selain itu, bukan hanya Tuhan melindungi dia setiap waktu, Tuhan juga diam di antara lereng-lereng gunungnya. Janji Tuhan kedua, berkat Tuhan, nasib si bungsu yang mudah dipercayai oleh manusia dan oleh Allahnya. Tuhan dan orang lain cepat lambat akan membangun sesuatu bersamanya. Itu dia. Tidak heran oleh penentuan sorga yang namanya Bukit Moria, yang di atasnya dibangun kota kenamaan namanya Yerusalem, dan juga Bait Suci ada di sana, itu berdiri di antara lereng-lereng gunung di teritorinya Benyamin. Tuhan memilih spot itu. Karena Bait Suci jangan berada di sekeliling orang-orang yang tidak ramah. Di sekeliling orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Tuhan menentukan secara geografis. Lokasi Bait Suci ada di lereng-lereng pegunungan Benyamin. Ya. Ada kota tertentu itu yang lebih jahat-jahat orangnya. Tapi ada kota-kota tertentu yang orangnya lebih saleh-saleh. Orang banyak Benyamin itu baik-baik hati sebenarnya. Ya, jadilah orang seperti ini. Miliki sifat demikian, sebab sifat yang seperti ini mengundang sayang. Bahkan mengundang berkat Tuhan. Dan mengundang kepercayaan manusia. Saya berdoa agar kita semuanya
punya sifat yang manis di hadapan Tuhan. Nah, saya tunjukkan ya, di dalam sejarah Israel maupun sejarah gereja, ada yang namanya si bungsu Benyamin ini yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan anak sulung. Siapa yang dari suku Benyamin? Saya sebut beberapa. Contohnya, Mordekai. Anda ingat cerita Esther? Ini pamannya Esther. Ya, ratu itu. Mordekai ini bukan orang yang suka tampil. Bahkan jasanya pun tidak diingat lagi. Mordekai ini sangat berjasa buat negara saat itu yang menjajah Israel. Nah, tapi Mordekai bisa diam-diam, sekalipun dia seorang pahlawan, dia tidak minta dielukan, tapi diam-diam dia sangat berguna dan rajin bekerja. Hingga suatu hari nasib dari sorga menentukan agar dia menjadi pahlawan sekali lagi untuk memulai misi penyelamatan orang-orang Yahudi di zaman Ratu Esther menjadi queen di negeri itu. Mordekai ini terpaksa mengerjakan pekerjaan sulung. Jangan pernah remehkan si bungsu. Kelihatannya dia pupuk bawang. Tapi kalau dia dipercaya dalam perkara sederhana bisa, lama-lama nanti perkara besar pun akan tertimpa di atas pundaknya. Malah justru orang yang berambisi tidak akan mencapai apa-apa. Tapi orang yang dipercaya akan dipercayai secara besar-besaran oleh Allahnya. Mordekai dipercayai untuk menyelamatkan satu ras pilihan namanya Yahudi. Israel yang akan menurunkan Yesus Kristus sebagai Mesias. Selain Mordekai, Esther tentunya. Sebab Esther ini kerabat Mordekai. Esther, ratu. Ini juga dari suku Benyamin. Satu lagi di perjanjian baru, Rasul Paulus. Itu dari suku Benyamin pula. Bukankah dia adalah rasul yang paling bungsu dibandingkan rasul-rasul zaman itu? Dia yang lahir kemudian. Dia ini susulan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini menjadi rasul terbesar kalau bicara soal misi di antara bangsa-bangsa non-Yahudi. Jangan pernah remehkan anak kecil, jangan pernah remehkan anak yang terakhir. Jangan pernah remehkan orang-orang yang terkemudian. Karena yang terkemudian bisa menjadi terdahulu karena bisa dipercaya. Saya dorong Anda dan saya sama-sama punya sifat Benyamin. Orang yang dapat dipercayai Tuhan, orang yang bisa dipercaya oleh manusia. Percayalah, sampai kapanpun Anda akan selalu peroleh pekerjaan. Selalu akan ada orang yang menawarkan kerjasama. Selalu ada kepercayaan dari kiri kanan. Itulah Benyamin. Mari kita lanjutkan sekarang tentang Yusuf. Berkat Yusuf ya, ayat 13. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit. Dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu. Dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf. Ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa, seluruh bumi, dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Minggu lalu saya ada sebut bahwa Yusuf dalam berkat Musa ini yang dipandang sebagai anak sulung. Karena Ruben sudah dilengserkan karena dosanya. Nah, kalau kita baca, Yusuf ini mendapat berkat yang terbaik. Dia mendapatkan berkat yang namanya great plenty and great power. Dia diberi Tuhan kedua-duanya, kelimpahan dan kuasa. Diberi kekuatan yang lebih dari saudara-saudaranya. Waktu kita baca ayat-ayat tersebut tentang berkat Yusuf dari Musa, saya perhatikan bahwa semua berkat itu datang dari tempat yang tinggi. Baik itu gunung lah, baik itu dari salju, air hujan, dari bukit yang berabad-abad dan sebagainya, sebagian besar dari tempat yang tinggi. Tuhan ingatkan kita bahwa berkat itu datangnya dari Allah, bukan dari usaha kita.
Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saya tidak bicara tentang materi saja, saya bicara tentang berkat secara keseluruhan. Susah payah tidak akan menambahinya kalau berkat itu datangnya dari Tuhan. Lalu saya jadi ingat Mazmur 127, nggak usah dibuka. Berkat Tuhan pangkal selamat, itu judulnya di Alkitab bahasa Indonesia kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kita mengawalnya. Sia-sia kita bangun pagi-pagi, kerja lembur-lembur, tidur malam-malam. Sebab Tuhan memberikan kepada orang-orang yang dikasihnya pada waktu dia tidur. Demikianlah orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam tangan pahlawan. Dia disimpan di tabung panah hingga waktunya tiba. Kalau saya baca ayat-ayat ini, pikirkan tentang Yusuf. Yusuf itu tidak berbuat banyak, malah apes melulu. Cerita mimpi dijual ke saudagar, dilemparkan ke sumur dulu. Sampai ke sana, berakhir di rumah Potifar, udah bagus-bagus, naik kedudukan jadi orang kepercayaan. Ya, dia punya sifat mirip dengan saudara kandungnya, satu mama, satu ayah. Ya, sama-sama anak Rahel, yaitu Benyamin. Yusuf juga disebut punya roh yang sangat manis di perjanjian lama ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia tidak membalas dendam. Atau dia tidak sakit hati. Nah Yusuf karena manis itulah di rumah Potifar, dia jadi favorit Tuan. Dia jadi populer di antara pekerja. Dia menjadi orang kepercayaan. Tapi setelah itu apes lagi. Ya, difitnah, dicobai oleh istri Potifar sendiri, lalu dimasukkan ke penjara lagi. Kalau saya pikir-pikir lagi, tidak ada satu hal apapun yang Yusuf lakukan itu mengundang good luck. Apapun yang dia kerjakan berakhir selalu terpuruk lagi. Dia selalu tersungkur, itu nasibnya. Selalu gugur. Tapi kalau Allah sudah tarik dia dari atas, siapa bisa turunkan? Jikalau Tuhan yang meninggikan, siapa bisa merendahkan? Saya nggak percaya takdir, saya percaya iman. Tapi dalam iman saya tahu ada kedaulatan. Bahwa kalau Allah sudah menentukan hidupmu untuk diberkati, semua kutuk akan dipatahkan. Kalau Allah yang membuka pintu, siapa bisa menutupnya? Andai kata ada pintu tertutup di depan Anda, tertutup sementara. Itu berarti ada pintu lain di kanan kiri, ada 10 yang lainnya terbuka bagi dirimu. Kalau saya baca ayat-ayat tentang berkat Musa terhadap Yusuf ini, Yusuf tidak melakukan sesuatu dalam sejarahnya pun tidak ada. Dia tidak berbuat sesuatu yang bisa membuat dia jadi Perdana Menteri, jadi bapaknya Firaun lagi. Bukan apa yang dia lakukan yang membuat dia tinggi. Tapi peninggian itu datangnya dari Allah, bukan dari kiri kanan kita. Saya mau ajak Anda untuk percaya. Masuk hadirat Allah itu gak sia-sia. Ibrani berkata seperti ini, kalau kita mau datang pada Tuhan harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah, kata upah di sana. Bagi barang siapa mencari dia, sekalipun kalau kita cari Tuhan bukan demi mendapat upah. Tapi ada upah orang mencari Tuhan. Apa upah mencari Tuhan itu? Penyertaan Immanuel, Allah beserta, kedekatan dengan Allah. Ada kuasa, ada kehidupan yang Allah berikan. Kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit. The best from the sky, the best from the heavens. Yang terbaik dari sorga. Memang berkat Tuhan itu pangkal selamat. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Tapi kalau Tuhan tidak bisa memberi pertumbuhan, kita nggak bisa apa-apa. Mau ditanam, mau disiram, mau dibajak ulang, dibolak-balikan, ditunggang-balikan tuh tanah, nggak akan tumbuh, ya nggak akan tumbuh. Tapi kalau Allah berkenan, apa yang kita tanam, apa yang kita siram, Allah akan menumbuhkan 30, 60, 100 kali ganda. Bukan karena kita serakah, tapi karena Tuhan cinta kepada Anda dan saya. Itu dia. Nah, kalau kita lihat lagi ayat 16, kita baca, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Tadi kan semua dari sky, dari heaven, dari sorga, dari langit bukan? Ayat 16 mendarat. Bumi mulai disebut dalam berkat Musa. Dan dengan yang terbaik dari bumi, serta segala isinya. Kalau di sorga terserah Allah, di bumi terserah kita. Karena kita punya kelakuan, kita punya pilihan. Karena itu kalau kita mau melihat Tuhan melimpahkan kuasanya dalam kehidupan kita, pastikan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Hidup kita jangan isinya sampah. Jangan kita isi dengan gosip. Isilah hidupmu dengan firman, kekudusan, dengan yakin akan Tuhan. Dengan perkenanan
dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf. Ke atas batu kepala orang yang istimewa atau yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Jikalau Anda buka, nggak usah dibuka sekarang, nanti cek sendiri 1 Tawarik 5 ayat 1 dan ayat 2. Di sana dijelaskan bahwa berkat kesulungan Ruben itu telah dipindah transferkan kepada Yusuf dan kepada anak-anaknya Efraim dan Manasye. Yehuda itu keturunan raja. Yesus Kristus juru selamat kita pun singa dari Yehuda. Tapi tetap berkat kesulungan Tuhan berikan pada Yusuf. Tidak heran nanti ya, anak Yusuf ada 2, Efraim dan Manasye, menjadi 2 suku. Dia ada urapan ganda, yang lainnya 1 suku, Yusuf sendiri 2 suku. Dan Efraim menjadi pusat pemerintahan dan kekuatan daripada Israel Utara. Ya, jadi kita tahu bahwa Yusuf menjadi besar karena Tuhan memberkatinya. Hak kesulungan ada di kepalanya, bukan karena usahanya yang membuat dia sukses. Bukan karena kepandaian, kepinterannya. Ya, bukan karena nasibnya buruk melulu. Tapi karena Tuhan menentukan. Dari sini kita bisa pelajari sesuatu tentang Ruben dan Yusuf. 1 Tawarik tadi katakan bahwa berkat kesulungan dipindahkan. Ternyata berkat itu bisa dipindahkan ya. Nah ini menjadi peringatan buat kita yang ada di atas muka bumi supaya isi kita, bahwa kita ini di dunia serta segala isinya itu takutlah akan Allah. Berkat itu bisa pindah. Berarti 2 sisi, bisa pindah dari saya ke orang lain dan juga bisa pindah dari orang lain ke saya. Semua itu berdasarkan keputusan Allah. Sebuah pelajaran berharga dari hak kesulungan yang pindah mengajarkan kepada kita untuk hati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya suka kata hati-hati. Carefulness, berhati-hati. Dalam bahasa Inggris carefulness. Tapi dalam bahasa Indonesia hati-hati. Bukan menjadi pengecut, pecundang, serba takut, lalu pesimis, takut gagal, malah gagal fokus. Tapi hati-hati itu berarti apapun yang kau lakukan di dunia ini, pasanglah 2 hati, supaya jangan salah jalan. Hati-hati. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan semua. Kakimu, tanganmu, Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hidupmu. Itu dia. Pelajaran berharga bahwa hak sulung bisa pindah. Mengajarkan kepada kita to always use double hearts in whatever we do, whatever we pursue. Dalam apapun yang kita kejar dan lakukan dalam hidup ini, pakailah hati ganda. Selalu uji dan dengar-dengaran dengan Allah, firman Roh Kudus. Selalu ada 2 pertimbangannya. Bahkan kalau kita mau bersaksi terhadap seseorang pun 2-3 saksi. Jangan gegabah, jangan cepat-cepat marah. Lambanlah berkata-kata, cepatlah mendengar. Kenapa? Karena berkatmu bisa pindah. Tapi ini kabar baiknya. Berarti kalau kita sekarang terpuruk, kalau kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kalau kita mengasihi sesama kita dengan segenap hati pula, double heart. Kita yang terpuruk sekarang gak usah ingini berkat orang. Tuhan tahu bagaimana memberkati orang taat. Tuhan tahu bagaimana memberkati orang setia. Tuhan tahu bagaimana memberkati orang benar. Yusuf ini dibuang di sumur, dijual ke saudagar, dilupakan, difitnah, masuk penjara. Lalu setelah itu jasanya tidak dianggap menjadi sesuatu. Setelah itu bertahun-tahun di penjara, si tukang minuman tersebut, juru minuman tersebut lupa. Tapi akhirnya cepat lambat. Karena dia selalu mengikut Tuhan dengan double heart. Nasib tidak bisa jauh. Tuhan takdirkan dia untuk tinggi. Maka apa yang terjadi? Tuhan pindahkan semua berkat itu kepada Yusuf. Makanya di sini dikatakan batu kepalanya Yusuf pun dijadikan sebuah komentar. Dia adalah orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Berkat saudaranya semua dipindahkan ke dia istilahnya. Mereka kelaparan minta gandum ke Mesir, bukankah itulah ceritanya Yusuf ketemu dan reuni kembali dengan keluarganya.
Jangan pernah lihat nasibmu sekarang. Ujilah hatimu. Jikalau ada Kristus di sana, Anda masih punya rancangan damai sejahtera dan masa depanmu penuh pengharapan. Ayat 17, anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Keturunan Yusuf diberkati dengan orang-orang perkasa. Kita mulai bicara soal tanduk, bukan lagi great plenty atau kelimpahan. Kita mulai bicara tentang great power. Inilah sebuah suku yang melahirkan banyak pemimpin. Ya. Dan Alkitab mengatakan dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dan dari ujung ke ujung. Sadarkah Anda beberapa keturunan Yusuf yang menjadi orang-orang yang gagah perkasa termasuk Yosua. Yosua itu dari suku Efraim. Anak keduanya Yusuf. Sedangkan Gideon, Yefta, Yair. Saya sebut 3 hakim-hakim Israel. Gideon terkenal dengan 300 perwira tentaranya. Melawan tak terhingga ratusan ribu musuhnya, orang Midian. Mereka adalah keturunan anak pertama Yusuf, yaitu dari suku Manasye. Betul-betul nubuatan Musa terjadi, the power of prophecy. Keturunanmu itu akan menanduk bangsa-bangsa. Keturunanmu itu akan lahir semuanya dengan authority, dengan otoritas. Kita bisa lihat aja kalau di mana-mana selalu ada sifat kota. Kita jangan ikut menjadi serupa dengan dunia, I know, tapi tetap bagaimanapun juga ada kekhasan tertentu dari kota-kota itu. Contohnya, ya, kota Jepara terkenal dengan apanya? Banyak seniman kan, nggak tahu apakah ada hubungan dengan iklim kota itu gimana, tetapi itu kebudayaan. Mereka suka prakarya, indah buatan tangan. Tadi kita barusan bicara soal Benyamin, ya, adiknya Yusuf. Ini orang-orang yang manis-manis gitu sifatnya, very kind. Kadang-kadang saya pergi ke negara tertentu, saya bisa menemukan di situ orang-orangnya ramah-ramah ya. Ramah-ramah. Orangnya polite. Orangnya itu sopan-sopan. Nah, orang-orangnya Yusuf ini, Efraim, Manasye, semuanya orang-orang yang punya kekuatan karakter. Yang punya jiwa kepemimpinan. Minta sama Tuhan satu berkat. Leadership is a gift. Kalau selama ini Anda merasa dirimu pelin-pelan, datang dekat sama Tuhan, jangan melulu minta materi, minta sama Tuhan ini. Taruhlah lambang pemerintahan di atas pundakku Tuhan. Tentunya harus dalam takut akan Allah, bukan sembarangan, tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Give me the gift of leadership. Dan aku berdoa supaya Engkau ajari aku menjadi pemimpin yang baik. Sebab Tuhan bisa memberkati kita dengan memberikan jiwa kepemimpinan. Seperti Musa memberkati keturunan Yusuf dengan leadership anointing. We can ask for the same thing. Kita bisa minta sesuatu yang sama. Give me leadership skill ya Tuhan Yesus. Deketin Tuhan. Baca firman, nanti kan Roh Kudus tuntun Anda perlahan-lahan. Lalu Anda menoleh lagi suatu hari, gak usah jauh-jauh hari. 1 tahun kemudian aja Anda menoleh ke belakang dan melihat ternyata saya sudah tidak seperti dulu. Seorang yang pelin-pelan. Saya bisa tegas. Saya bisa membuat wise decisions. Keputusan-keputusan yang bijaksana. Itulah berkat Musa atas keturunan Yusuf. Ya. Kejarlah berkat. Karena itu kalau kita lihat ini, kita harus hati-hati. Ya, kita harus belajar berjalan dalam takut akan Allah. Ayat 17, ayat ke-17b, itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Tunggu sebentar. Efraim dan Manasye ini setahu saya, kan kalau kita baca, ini Efraim dinubuatkan puluhan ribu, Manasye ribuan, sedangkan Manasye itu anak sulung, Efraim itu anak bungsu atau anak kedua dari 2 anak Yusuf. Kok begini ya, nggak salah? Iya, apakah Musa nggak salah nubuatan nih? Kenapa si sulung dikasih 1000, si bungsu Efraim puluhan ribu? Tapi Musa sebenarnya sepakat dengan Yakub waktu Yakub sebelum meninggal dunia, menumpangkan tangan atas anak Yusuf. Tangannya disilang begini loh, sampai Yusuf itu nggak ngerti papanya lagi apa. Ditukar tangannya dan beritahu, "Pa, ayah,
Kenapa kau silang tanganmu, letakkan tangan kiri di kepala si sulung Manasye, tangan kanan justru di Efraim si bungsu. Tapi Yakub berkata, tidak, memang harus demikian. Karena si kecil akan diberkati lebih. Dan si besar tidak boleh iri. Lalu dia sebut sehingga nanti suatu hari akan menjadi pepatah di mana-mana. Jikalau Tuhan memberkati seseorang seperti Allah memberkati Efraim dan Manasye. Efraim disebut dulu, bukan Manasye. Apa hikmat dari ini mengenai berkat? Kejarlah berkatmu sendiri. Dan jangan iri hati dengan berkat orang lain. Sebab di dalam dunia anugerah, berkat Allah itu sendiri-sendiri, unik dan tidak sama rata. Karena itu iri hati adalah dosa kebodohan. Manasye tidak bisa mengeluh, loh aku yang sulung loh. Aku yang berhak, kenapa aku dikasih 1000? Jangankan 1000, dikasih 1 aja dia gak layak terima. Allah memberi dia lebih, itu kan seharusnya dia sudah bersyukur kepada Tuhan. Terserah Tuhan dong. Tips tidak diharuskan, apalagi kalau kita makan di restoran yang service charge-nya mahal, sudah termasuk semua di sana. Nanti restoran itu bisa secara profesional mengelola uang yang diterima. Yang ini masuk sebagai penghasilan, yang ini untuk pajak, ya kan? Kalau di hotel-hotel atau restoran-restoran yang formal, mungkin 21% sudahan, ya, untuk pajak ini itu. Lalu ada service charge-nya di dalamnya, jadi nggak perlu ngasih tips. Lalu tiba-tiba, ya, orang yang makan customer yang kaya itu berdiri, lalu kasih sama satu waiternya $100 Amerika, dia senang sekali. Terima kasih, makanan udah mahal masih dikasih tips lagi. Sudah termasuk service charge, dia nggak peduli. Oh, dasar orang yang murah hati. Lalu dia lihat ke kiri. Waiter yang lain temannya, koleganya dikasih $1000 dalam amplop. Dia nggak bisa marah dan cekik temannya. Dan berkata, kasih sama rata. Kalau si tuan majikan itu atau orang atau customer tersebut, apalagi kalau dia raja, dia mau kasih berapa tipsnya itu kan urusan dia. Kita nggak boleh iri hati. Sebab Allah kita itu adil, bukan fair. God is just, bukan fair. Menurut standar orang atau standar kita. Nggak fair Tuhan, dia dikasih gini, kok aku enggak. Kalau mau fair, semua kita dikasih neraka. Karena itulah yang layak kita terima, bukankah kita orang berdosa jatuh dari kemuliaan Allah. Karena itu hal ini mengajarkan kepada kita. Efraim dikasih puluhan ribu. Manasye yang sulung malah hanya ribuan. Hanya, berkat Tuhan itu gak ada hanya. Setiap berkat Tuhan itu haleluya, bukan hanya. Kejar berkatmu sendiri ya. Dan jangan iri hati lagi. Dalam dunia anugerah, berkat Allah memang tidak sama rata. Kerjakan aja bagianmu. Kerjakan tanah sendiri, gemburi. Biar bertumbuh dong, 30, 60, 100 kali ganda. Siapa bilang, siapa yang mulai dengan sedikit berakhir sedikit. Siapa juga yang bilang siapa yang bermodal banyak akan berakhir banyak. Hidup masih jauh, hidup masih panjang. Kita masih bisa mengalami peningkatan pertumbuhan atau stagnasi dan penurunan. Kita masih bisa mengalami pelipat gandaan. Saya nggak bicara soal materi, saya bicara soal lengkapnya berkat Allah. Bicara soal rancangan damai sejahtera. Orang bisa mulai happy, berakhir menyedihkan. Tapi orang bisa mulai sedih, tapi kalau dia setia, dia pasti akan berakhir pada rencana Allah. Efraim dan Manasye, jangan berantem lagi. Yang punya lebih jangan sombong hati. Yang punya sedikit, jangan tawar hati. Allah bekerja, itu yang penting. Dan Allah memberkati kita. Kejarlah berkat itu, jangan iri berkat orang lain. Ayat 18, tentang Sebulon. Berkat Sebulon ya, tentang Sebulon ia berkata, bersukacitalah hai Sebulon, atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar, atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam dalam pasir.
Di dalam ayat-ayat 18 dan 19 ini sebenarnya ada dua suku 2 in 1. Sebulon, lalu berikutnya Hai Isakar. Sebulon dan Isakar ini sama-sama anaknya Mama Leah. Mereka itu jangan dipisahkan. Bahkan di Kanaan mereka itu berdampingan. They are neighboring tribes atau suku yang tetanggaan. Ya. Jadi Tuhan itu baik ya. Musa itu juga mencerminkan hati penggembalaan. Allah kita itu nggak suka memisah-misahkan. Makanya Tuhan itu adalah Allah yang mempersatukan. Saya bisa bayangkan andai kata kalau Sebulon dan Isakar ini adalah anak-anak kecil di yatim piatu gitu ya. Kalau ada yang adopsi, nggak adopsi satu, tapi adopsi dua sekaligus. Kenapa? Kasihan mereka dipisahkan. Saking dekatnya. Ya, adik kakak Sebulon Isakar ini sangat erat hubungannya. The best of friends. Jadi Tuhan nggak mau memberi mereka warisan yang berbeda. Masing-masing ada kuota. Tapi Tuhan menjadikan mereka itu satu nubuatan. Saya senang sekali. Sometimes God gives us blessings that we cannot enjoy by ourselves. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita berkat yang tidak bisa kita nikmati sendirian. Ada berkat itu yang sifatnya korporat. Sebulon dan Isakar ini contohnya. Karena nggak boleh egois. Nggak boleh egois. Ada berkat itu yang harus didapat bersama. Diusahakan bersama. Diminta bersama. Saya berdoa supaya Sebulon Isakar juga menjadi suatu pengajaran indah bagi suami istri dalam mengikut Kristus. Sama-sama teman sewaris kehidupan. Mereka itu di Kanaan juga berdampingan. Nah, kita lihat orang Sebulon dan Isakar itu berkatnya di mana? Berkatnya di bisnis ternyata. Mereka berkatnya di bisnis. Bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu. Ini bisnis tripnya. Perjalanan bisnisnya. Dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Lalu ayat-ayat di bawah yang kita baca di ayat 19 tadi, bangsa-bangsa dipanggil dan sebagainya, mempersembahkan korban, lalu mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Sebulon memang adalah kota pelabuhan, wilayah pelabuhan. Jadi dia itu seaport. Sedangkan Isakar itu inland atau pedesaan. Jadi ini these brothers atau saudara, dua saudara ini, saudara kandung, mereka ternyata yang satu gagah perkasa di perairan, yang satu lagi gagah perkasa di pedalaman. Memberikan kepada kita suatu hikmat juga tentang bisnis untuk diversifikasi yang perlu. Saya nggak mengatakan bahwa teori itu benar, itu semua teori yang dicatat, yang seringkali dicetuskan di marketplace, itu teori duniawi. Tetapi hari ini kita diajari bahwa kita harus imbang. Jangan segala sesuatu itu pikirannya ke situ kecuali untuk Tuhan. Kalau untuk perkara-perkara yang sementara di dunia ini, belajarlah untuk bijaksana. Ya, mereka ini disuruh oleh Musa untuk bersukacitalah hai Sebulon atas perjalananmu. Bersukacitalah hai Isakar atas kemah-kemahmu. Mereka diajari untuk memiliki sifat hati yang benar selalu. Kira-kira gini bunyinya. Thank God for the gains. Thank God for gains. And I have to make best for my losses. Terpujilah Tuhan. Bersyukur untuk semua keuntungan. Tapi aku harus bisa memanfaatkan setiap kerugian yang memang harus terjadi. Win some, lose some. Kadang untung, kadang rugi. Tapi Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Blessed be the name of the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Harus miliki hati seperti itu. Karena kaum Sebulon memang kaum bisnis. Sebulon ini dan Isakar, ini kayak seperti orang Wenconya Tiongkok. Kalau di China, ada satu suku, ada satu provinsi itu banyak keluar diaspora ke seluruh dunia. Jadi pengusaha berhasil di mana-mana, di Italia, di mana-mana di bangsa-bangsa. Ya, Anda tentunya pernah dengar mungkin beberapa provinsi di mainland. Seperti Guangzhou, ya, ada orang yang suka shopping di situ, ada Hangzhou, ada Guangzhou, ada Fuzhou, ada segalanya, ada banyak beberapa zhou. Yang ini terkenal sekali, bahkan di kalangan orang-orang China pun mereka tahu, orang-orang Wenzhou itu pinter-pinter bisnis dan biasanya berhasil di negeri orang. Demikian pula orang Sebulon.
dia itu bersuka cita dalam perjalanan-perjalanannya. Dan orang Isakar kuat di kemah-kemahnya. Kalau benteng-bentengan itu benteng mereka 2. Nggak bisa bangkrut, nggak bisa rugi. Karena kalau satu lemah, satu akan konsolidasi. Ini luar biasa sekali. Ya. Nah, Sebulon berkatnya mereka apa? Berkat pebisnis. Nah, kita bisa minta, kalau Anda adalah seorang pengusaha, mintalah sama Tuhan berkatnya Sebulon. Berkatnya Isakar apa? Saya tunjukkan ya, ada 3 di sini. Yang pertama dikatakan, bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Bangsa-bangsa disuruh, lai, ke sini. Bekerja sama dengan kami. Yang pertama, berkat Sebulon dan berkatnya Isakar, berkat pebisnis kerajaan Tuhan. Nomor 1, bisa mengajak pekerja, rekan, dan kongsian untuk takut akan Tuhan. The blessing of influence. Mintalah sama Tuhan berkat pengaruh. Aku bisa membawa kongsianku. Aku bisa membawa staf pekerjaku. Aku bisa membawa rekan-rekanku. Supplier lah, apalah namanya. Aku bisa membawa mereka untuk takut akan Tuhan. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Ke gunungnya Allah mereka, ke gunung Tuhan. Ya. Lalu di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar. Mereka mempersembahkan korban yang kedua. Ini berkat pebisnis dalam kerajaan Tuhan. Agar bisa mendanai pekabaran Injil ke seluruh dunia. Pertama, the blessing of influence. Yang kedua, the blessing of divine treasury. Seperti menjadi bendahara kerajaan Allah. Mereka mempersembahkan korban sembelihan yang benar untuk kebenaran. Untuk kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Kami mendanai pekabaran Injil sampai ke seluruh bumi. Itu berkat pebisnis Kristen. Yang ketiga, mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Ini bukan sekedar kekayaan, tapi kemakmuran yang dari Tuhan. Yang ketiga, memperoleh kemakmuran yang dari Tuhan. Godly prosperity. The blessing of godly prosperity. Satu berkat namanya kemakmuran yang takut akan Tuhan. Bukan Injil kemakmuran, tapi kemakmuran yang bertujuan. Karena itu Alkitab di sini bukan berkata mereka akan mengisap kekayaan, tapi mengisap kelimpahan. Bedakan kekayaan dan kelimpahan. Kekayaan itu wealth, riches. Kalau kelimpahan itu abundance. Itu bicara tentang aliran. Bahwa mereka hanyalah saluran. Kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Saya jadi ingat kata-kata Tuhan pada Abraham. Keturunanmu banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Di bawah covenant perjanjian dengan Tuhan itu ada berkat terpendam. Ada harta tersembunyi. Kemakmuran yang dari Tuhan. Tahu nggak? Memberikan sedikit info tambahan. Injil itu dimulai dari tanah Sebulon. Kok bisa? Tanah Sebulon itulah Galilea, tempat Yesus memulai pemberitaan kerajaan Allah. Dan dari situlah, dari Galilea, dimulailah Injil damai sejahtera. Dan tersebar sampai seluruh dunia juga lewat lautan. Dibawa oleh para rasul, khususnya Rasul Paulus. Rasul suku Benyamin itu. Tanah Sebulon mendapatkan nubuatan daripadamu. Seluruh bangsa-bangsa akan kau bawa ke gunungku. Dan engkau akan mempersembahkan korban yang berkenan kepadaku. Luar biasa ya. Oh, mintalah sama Tuhan, para pebisnis. Jangan bekerja demi uang, jangan hidup untuk money. Hiduplah untuk kerajaan Tuhan. Minta sama Tuhan Yesus berkat ini. Aku mau mengajak rekan-rekanku untuk takut akan Tuhan. Aku mau mendanai pekabaran Injil sampai kemana-mana. Dan aku mau memperoleh kemakmuran yang datangnya dari Engkau. Supaya tidak menambahi berkat-Mu pangkal selamat. Bukan apa yang kusiram dan kutanam, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Itu dia. Lanjutkan sekarang tentang Gad. Berkatnya Gad apa? Ini semua adalah suku-suku yang kurang didengar atau kurang kita pelajari biasanya. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama.
Sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Siapakah suku Gad? Suku Gad itu adalah salah satu dari 2,5 suku yang diberi Musa warisan tanah di sebelah timur Yordan. Jadi nggak sampai masuk dengan sisanya Israel. Mereka nggak perlu masuk dengan Yosua sebenarnya, karena mereka sudah mendapatkan allotment atau sudah mendapatkan sebuah tanah warisan. Ya, tapi suku Gad ini memilih bagian yang terutama, Alkitab tadi katakan. Dia menerima bagian panglima. Apakah itu bagian terutama, bagian panglima? Itulah bagian melayani dan bagian mengalah. Suku Gad ini mengalah. Dia tinggalkan istri anak. Jadi mau tahu nggak, sekalipun mereka masuk ke Kanaan itu bukan untuk merebut tanah bagi mereka, tapi untuk saudara-saudaranya. Suku Gad bukanlah suku yang sulung, bukan anak sulung Yakub. Ruben itu, Simeon anak kedua, dua-dua malah justru tidak bertindak sesuai usia. Yang Gad ini loh, 2,5 suku terdiri dari Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye itu tinggal di sebelah timur Yordan. Dan di Alkitab dikatakan dalam susunan perang, mereka berjanji sama Musa, nanti kalau sudah sampai di sungai Yordan, seluruh bangsa Israel menyeberang, 2,5 suku ini sumpah di hadapan Allah. Bukan sumpah, tetapi berjanji dan bernasar di hadapannya. Bahwa mereka akan masuk untuk merebut tanah Kanaan untuk saudara-saudara mereka, baru mereka bisa kembali ke tanah waris sendiri. Dan dari antara 2,5 suku ini yang inisiatif maju ke depan, yang paling antusias dan berani dan berkata, ayo kami ready, kami siap. Tinggalkan istri anak, dia masuk berjuang, sandangkan pedang. Dan berada di garis paling depan dalam medan perang adalah suku Gad, bukan Ruben. Mereka memilih bagian terutama di mata Allah. Mau tahu yang terutama dalam hidup ini? Melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu yang utama di mata Allah. Bukan statusmu apa yang kau punya. Orang yang memilih untuk melayani akan diberkati dengan bagian panglima. Karena siapakah pemimpin? Bukankah mereka yang melayani itulah pemimpin. Biarkah yang terbesar di antaramu menjadi yang paling bawah melayani. Tuhan berkata seperti itu. Kau memanggil aku guru. Tuhan, memang begitu. Tapi lihat, aku mencuci kakimu. Makanya Yesus yang jadi juru selamat kan? Bukan Petrus. Makanya nama Yesus kan mengusir setan, bukan dalam nama Paulus. Bukan nama Yakobus, bukan dalam nama Yohanes. Kalau kita mau ditinggikan, kita harus melayani. Kalau kita mau dibela oleh Allah, kita harus mengalah. Gad ini, saya bisa bayangkan, orang-orangnya itu semuanya itu mature gitu. Dewasa-dewasa. Mereka maju. Jadi sekarang saya tahu, tentara yang di depan Yosua berperang dengan begitu ganasnya, itu adalah suku Gad. Padahal mereka tidak masuk ke Kanaan untuk rebut bagi mereka sendiri. Mereka sudah dapat warisan di luar sana. Tapi mereka tetap sungguh-sungguh, inilah intisari melayani. Lakukan bagi orang lain seolah-olah engkau melakukan untuk dirimu. Itulah melayani. Dan Gad ini adalah suku yang paling melayani. Salah satu daripada waktu Yusuf ketemu sama waktu Yusuf ketemu sama Firaun. Kan setelah reuni sama saudara-saudaranya, Tuhan atur secara tidak sengaja. Seolah tidak sengaja mereka ketemu tapi sudah dirancangkan oleh Allah. Yusuf kan bersatu kembali, lalu papanya datang ke Mesir dijemput, ya kan? Kan ceritanya gitu. Itulah sebabnya orang Israel akhirnya berada di Mesir hingga zaman Musa ketika dibawa keluar dari sana. Nah, pada waktu Yusuf menghadap pada Firaun untuk memperkenalkan saudaranya, dia bawa 5 saudara. Dan saya yakin dari 5 saudara itu dia nggak bawa Gad. Kalau sampai Gad dibawa, ya ini saya cerita-cerita aja, ini nyantai aja. Saya cerita apa yang saya, pemahaman saya akan cerita-cerita ini. Saya rasa kalau sampai dia bawa Gad dan Yusuf tahu, bisa-bisa Gad nggak keluar dari istana Firaun, dijadikan bodyguard. Karena Gad ini the strongest man in Israel itu orang-orang Gad. Jadi kalau Firaun lihat mereka, langsung bisa-bisa direkrut, dijadikan pas pampresnya. Nggak bisa.
Karena Gad tidak boleh jadi bodyguard. Gad harus jadi panglima. Keturunannya akan melahirkan jenderal-jenderal. Tidak boleh dia melayani Firaun, dia harus melayani Tuhan. Yusuf tahu itu sebagai orang yang penuh Roh Kudus di Perjanjian Lama. Tidak diajak kokonya si Gad untuk ketemu. Jangan sampai Firaun jatuh cinta karena Allah sudah RSVP, sudah reservasi orang ini. Saya ajak Anda semuanya untuk merenungkan apa yang terutama dalam yang namanya berkat itu kompleks pemahamannya. Tidak hanya sekedar berkat itu materi, berkat itu berapa dolar, berkat itu dapat rumah, berkat itu dapat pekerjaan, dapat jodoh. Berkat itu sangat indah komplikasinya. Bisakah Anda melihat seluruh dimensi berkat Allah? Lewat 12 suku Israel yang diberkati Musa, kita bisa mengerti how blessings operate in the kingdom of Christ. Bagaimana berkat itu beroperasi di dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-22, saya sudah mau selesai. Tinggal beberapa suku, 3 suku lagi. Ya. Tentang Dan, ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Pendek sekali ini Dan. Saingan sama Benyamin pendek-pendekan. Dia punya kalimat berkat dari Musa. Tapi ada banyak yang kita bisa pelajari dari Dan ini. Dia disebut sebagai anak singa yang melompat keluar dari Basan. Basan adalah sebuah gunung, suatu gunung di Israel yang terkenal zaman itu dengan satu jenis hewan buas. Semua orang takut dengan animal ini, yaitu singa Basan. Singa itu sering melompat. Kalau ada orang yang berjalan di sana belum zaman-zaman sekarang jalan raya atau peradaban yang modern seperti hari ini, itu melompat keluar lalu menerkam mangsa. Tuhan memberikan suatu janji lewat Musa, memberkati suku ini menjadi suku yang melahirkan dan selalu keluar turn around men. Orang-orang yang menjadi alat Tuhan untuk memutarbalikkan keadaan itu muncul dari Dan. Tuhan itu bisa menciptakan suatu momentum di mana seseorang itu diluncurkan di waktu yang tepat, untuk kebutuhan yang tepat, di tengah-tengah orang yang tepat, untuk bisa memutarbalikkan keadaan. Yang kayak begitu, bukan dalam dunia pelayanan, bukan hanya tukar mimbar, tetapi merestorasi sesuatu. Kalau dalam dunia pekerjaan, itu bukan hanya staf bayaran, ini orang yang menjadi trendsetter. Orang yang menemukan sesuatu yang mengubah seluruh company-nya. Ini orang-orang Dan. Diberikan sama Tuhan bukan hanya kelihayan atau kehebatan, tapi diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan juga sebuah keberuntungan. Orang-orang Dan. Salah satu dari orang Dan yang sangat terkenal, sekalipun sempat jatuh tapi dia kembali semakin luar biasa di hari ketika dia mati, adalah Simson. Simson inilah salah satu singa yang melompat keluar dari Basan. Pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Simson dan dengan keturunan Dan ini, orang suku Dan banyak yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak. Sesuatu yang tidak melalui proses manusia, tiba-tiba tukar hawa. Langsung gitu aja 180 derajat. Orang kerjakan ini 10 tahun, dia selesaikan dan putar haluan dalam waktu 10 bulan. Ada sebuah percepatan, makanya ada kata-kata di sini, tiba-tiba melompat keluar dari Basan. Itulah suku Dan. Tentang Naftali, ayat yang ke-23, ia berkata, Naftali ini nyantai sekali, chill sekali hidupnya. Tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Berkat Naftali itu yang sering diiming-imingkan oleh orang, tapi tidak seperti semudah yang Anda pikirkan. Berkat Naftali is a good life. Kadang-kadang Tuhan tidak memberi kita tugas yang terlalu gimana. Kepada beberapa orang Allah memberinya just a good life. Kita nggak bisa berkata, nggak fair Tuhan, kok hidupku gini. Jangan begitu. Terus terang waktu saya lihat berkat Musa atas 12 suku Israel, saya tidak mengingini porsinya Naftali. Sebab hidupku exciting. Hidup saya bergairah apa adanya. Saya tidak suka hidup orang lain, saya suka hidup saya karena hidup saya dari Tuhan. Dan itulah yang Tuhan tentukan. Kalau saya lihat Naftali ini bukanlah bercerita tentang kehidupan saya. Saya lebih banyak relevannya dengan suku lain yang berjuang. Dan saya tidak iri dengan Naftali.
Tapi kita harus akui bahwa di hidup ini ada orang-orang tertentu yang Tuhan garis bawahkan atasnya hanyalah kehidupan yang baik. Kita yang melihat itu harus turut bangga dong, harus turut senang buat orang lain. Dan kita yang ada orang tertentu juga tidak perlu menuntut diri berlebih. Asal Anda punya dua ini, harusnya Anda sudah cukup happy. Berkat daripada Naftali itu, a good life, ada dua. Naftali itu kenyang dengan perkenanan, kedua dia penuh dengan berkat Tuhan. Selama hidup kita ini dikenan plus dipelihara oleh Allah, udahlah happy ya. Nggak usah iri berkat orang, nggak usah jadi konglomerat. Orang yang dikasih good life, nggak tentu orang kaya. Orang kaya nggak tentu baik hidupnya. Orang punya segalanya nggak tentu nyaman. Tapi ada orang yang dikasih sama Tuhan porsinya, a good life. Selama ada perkenanan dan hidup kita penuh dengan berkat Tuhan. Penuh dengan berkat Tuhan itu bukan berarti memiliki semua yang kita harapkan. Atau kita dapatkan yang kita inginkan. Nggak tentu. Asal saya dikenan oleh Tuhan. Udah peduli amat kata dunia. Dan asal saya selain diterima oleh Tuhan, asal saya ini dipelihara oleh Allah. Pelihara oleh Allah kadang-kadang tidak seperti yang kita duga. Kita punya blueprint sih begini, aku mau umur sekian mencapai ini itu, punya ini itu. Tapi kalau kita lihat lagi ya, hidup realita, kalau kita reality check, kita cek lagi. Dalam kenyataan, nggak dapat yang kita inginkan, tapi ternyata hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Dan baik tuh, be happy. Inilah yang saya sebut the blessing of contentment. Berkat kepuasan hati. Kepuasan batin ini, Naftali. Ini bukan what a good life ya, orang itu enak hidupnya, bukan. Enak nggak enak hidup orang itu tergantung perspektif hati. Dan Naftali mengajari kita, selama ada perkenanan Allah, selama ada pemeliharaan Tuhan, asal dikenan dan penuh dengan berkat Tuhan sekalipun tidak dapat apa yang Anda inginkan. Be happy my brother, be happy my sister, be happy as Naftali. Bahagialah seperti Naftali. Berkat itu juga bisa dalam bentuk content spirit. Contentment. Berkat itu kadang-kadang datang bukan dalam bentuk jawaban doa, material. Berkat itu bisa datang dalam konteks sederhana, sesimpel ini. Suatu hati yang puas. Thank you, I'm happy. Masih banyak yang kuharapkan belum terjadi, but I'm happy. Hari ini aku bahagia. Itu dia, ini yang sembuhkan banyak penyakit. Ini yang disebut hati gembira adalah obat. Makanya Naftali saya rasa dia hidup sampai tua ini. Terakhir ya, tentang Asher. Ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak laki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Unik sekali, Asher ini adalah berkat, are you ready? Popularity. Ini orang Asher ya, bukan Yusuf. Kalau Yusuf itu nggak disukai malahan sama saudara-saudaranya. Benyamin itu diam saja, dia itu peran pembantu yang setia, dia itu supportive role-nya itu nggak dipertanyakan. Orang ini selalu bantu, selalu low profile, tidak menonjol. Tapi orang yang dicintai kiri kanan, yang dieman, disayangkan kalau nggak ada orang demikian, diperebutkan. Tapi Asher itu populer sekali di antara saudara-saudaranya. Bukan karena dia cari pengikut, bukan karena dia pencitraan. Tapi karena memang Allah memberkahi dia dengan popularitas. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Ingat Bapak Ibu Saudara, promosi itu datangnya bukan dari kiri maupun dari kanan, bukan dari timur maupun barat, tapi dari Tuhan. Promosi itu datangnya dari atas, seperti ketika Tuhan berkata pada Yosua saat matinya Musa. From today onwards, from now on, mulai hari ini, I will make your name great among my people. Aku akan membuat namamu besar di Israel. Tulus saja, jangan usahakan popularitasmu. Hari-hari ini kita tinggal dalam zaman narsis. Semua orang kepingin menonjol. Demi terkenal, orang melakukan perkara-perkara yang di luar batas. Hanya supaya demi
dapat followers atau pengikut di sosial media, atau dapat like atau apa. Orang mengusahakan tertentu, aktivitas tertentu, supaya pengikutnya tidak hilang, atau semakin dia disukai orang. Bisa sih, tapi itu semua berujung semu. Sekalipun kita bisa menambah angka di media katakan, tapi ujungnya hidupmu akan hampa. Dan semua itu tidak akan ada kepuasan batin, tidak ada ikatan batin yang lama. Lihat nanti sedikit goncangan, runtuh semua. True popularity, yang membuat kita disukai sama orang, sehingga ada orang yang nanti datang ke kita dan berkata, entah kenapa aku kerjasama dengan Anda. Mungkin barangmu bukan yang paling murah, saya tahu. Tapi masuk akal. Tapi saya mau kerjasama dengan you. Kenapa? Tidak tahu kenapa saya dan istri saya suka sekali dengan Anda berdua, suami istri ini. Saya rasa hatiku bisa percaya, padahal bukan orang Kristen dia. Disukai orang itu adalah tugas Allah dalam hidupmu. Agar supaya Anda disukai. Itu tugas Allah, bukan tugasmu. Bahkan berlaku untuk musuh. Siapa berjalan dalam takut akan Tuhan, siapa hidupnya berkenan, musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Dia bahkan bisa populer, disayangi oleh musuh-musuhnya. Diikuti, minimal dikagumi, sekalipun dibenci. Jangan cari popularitas. Kita bisa tiru metode orang, cara berbicara, cara berpakaian. Kita tidak mendapat popularitas yang sama. Jangan iri. Itu urusan Tuhan. Kalau memang Tuhan kasih dia, sudah bahagia, happy aja untuk dia. Kalau itu bukan dari Tuhan, sebentar lagi juga seperti gas pada minuman soda. Sebentar lagi juga reda. Tapi kalau Allah yang memberikannya, siapakah Anda untuk membantah? Jangan cari yang gituan. Jangan cari. Tujuan kita itu seperti, yang penting itu seperti Asyir. Ia mencelupkan kakinya dalam minyak. Yang penting itu, kita itu diurapi banyak-banyak. Udah itu aja. Tabung urapan, bukan popularitas. Yang penting itu kita itu bermandi minyak. Mencelupkan kaki ke dalam minyak. Ya. Kaki dalam minyak itu kan juga bicara soal melayani. Kaki bicara tentang berjalan, perhatikan jalan hidupmu, pastikan jalan hidupmu penuh pengurapan seperti pengkhotbah katakan. Coba uji dirimu sendiri, apakah Anda berpakaian putih? Apakah ada minyak di atas kepalamu? Ini minyak di kaki loh, berarti berlebih. Kalau minyak di kepala, itu turun ke kaki netes-netes saja. Kalau ini orang berlumuran dan mencelupkan kakinya dalam minyak, itu berarti minyaknya terlalu banyak. Yesus ketika datang diminyaki, diseka kakinya dengan rambutnya, itu cuma sisa minyak-minyak yang menetes di kaki, diseka dengan rambut perempuan. Tapi Yesus diurapi dari kepala. Itu cara orang Yahudi meminyaki seseorang. Tapi orang ini Asyir mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Berarti minyaknya banyak-banyak. Udahlah, yang penting kita diurapi. I am anointed at my work. I'm anointed. Anointed relationship, hubungan yang diurapi. Pekerjaan yang diurapi. Udah, yang penting saya jalan dalam takut akan Allah, jalan dalam kekudusan, jalan dalam kuasa, hidup dalam janjinya. Aku kerjakan sungguh-sungguh. Aku berlumuran minyak sampai ke kakiku mencelupkan di dalamnya. Tapi ini secara harafiah, secara fisik juga. Suku Asyir adalah suku wilayah yang terkenal dengan olive oilnya. Olive trees di situ subur berdiri. Pohon zaitun yang mengeluarkan minyak menjadi sumber suplai minyak Israel itu banyak dari kaum Asyir. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintunya. Tuhan memberkati mining, import atau pertambangannya. Antara Tuhan berkati tanahnya sehingga mengandung besi dan tembaga. Atau dia karena memang di wilayah pelabuhan, dia juga wilayah lautan ini seperti Sebulon. Dia bisa mendatangkan itu karena keberhasilan. Selama umurmu kiranya kekuatanmu, kata selama umurmu kiranya kekuatanmu, itu menunjuk kepada kekuatan karakternya, bukan saja kepada fisiknya. Sebab kaum Asyir, the Asherites, were renowned for their wisdom and character and strength of character. Kaum Asyir dikenal sebagai satu suku yang sangat bijak, banyak orang bijak seperti orang Majus di situ. Dan karakternya kuat-kuat. Di sana orang-orang yang integritasnya tinggi-tinggi. Orang-orang yang pegang janji. A ya A, B ya B, ya ya, tidak lebih dari itu dari setan. Orang yang kata-katanya merupakan ikatan dan perjanjiannya. Suku Asyir adalah suku bangsawan. Ada minyak raja di atas kepalanya. Udah itu aja. Mendingan kita mandi minyak daripada cari pujian sia-sia. Sebab Tuhan tahu kapan meninggikan orang-orang yang layak ditinggikannya. Saya berdoa supaya Anda diberkati,
supaya berkat daripada anak-anak Yakub, berkat Musa atas 12 suku Israel ini kena kepadamu dan kepadaku hari ini. God bless you. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan di mana Anda berada. Praise the Lord ya. Thank you Jesus. Nyanyi satu lagu. Segala Perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari nyanyikan iman ini di hadapan Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Oramaya sande, inarara maya so, naraya sande, inaraya so, naraya sande, inarara maya sana, naraya so, oramaya se, anaya se, inamaya ralamo, naraya sande, inarara maya sana, naraya so, inarara maya ralabaya maya so. Hiaralamaya sande, Hiaralamaya sanaramaya sanarama, Hiaralamaya so, Hiaralamaya so, Hiaralamaya sande, Hiaralamaya so, Hinamaya ralamaya sanaramaya so, Hiaralamaya san.
se. Hinara maya sandara maya sandara maya so. Hinara maya so. Hinara maya sandara maya sande. Hinara maya sandara maya so. Hinara maya sandara. Ulurkan tanganmu ke depan sebagai titik pertemuan iman, kita berdoa ke hadapan Tuhan di hadirat-Nya. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada para Naftali, beri kami hati yang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan, kata Musa kepada suku Naftali ini. Go and possess the Sea of Galilee. Danau Galilea, Laut Galilea sebelah selatan, miliki Tasik itu. The wealth of Kapernaum, harta Kapernaum dan Betsaida akan kau pindahkan kepada umat zaman modern ini sekarang secara rohani, secara profetik ya Tuhan. There's power in your prophecy, ada kuasa dalam nubuatanmu, ada kuasa dalam doa. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berkati setiap warga Sebulon, setiap warga Isakar. Ya Tuhan Yesus, berkati mereka yang inland, mereka yang di pelabuhan, yang seaport, ekspor, import. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Saya melihat seperti alat-alat berat, seperti pembangunan, konstruksi akan mulai terjadi. Beberapa proyekmu yang tertahan akan dimulai. Dan kali ini akan mengalami akselerasi percepatan. Terimalah di dalam nama Yesus proyek-proyek dari Tuhan. Beberapa deal itu akan ditutup hari ini. Dalam minggu ini setelah saya berkata, bahkan telepon pun akan berdering. Anda akan memperoleh proyek-proyek baru dari Roh Kudus datangnya. Saya melihat kontainer-kontainer dibawa dengan truk-truk yang besar sekali di halaman seperti sebuah tempat yang sangat besar, siap untuk keluar, siap untuk masuk. Seperti sebuah hanggar besar seperti itu. I bless your export and import. Aku berkati di dalam nama Yesus itu akan kembali jalan. Lampunya akan menjadi hijau bukan merah di dalam nama Yesus. Tuhan akan merestui. Tuhan merestui dan menyertaimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya melihat gudang-gudang yang terjual. Orang-orang yang mengusahakan ini lalu pandemi. Pusing setengah mati. Kok seperti apa sekali. Tapi hari ini engkau mendengar firman. Minggu lalu Anda mendengarkan juga tentang Yehuda. Suku yang berjuang penerobos itu. Yabes salah satunya. Anda berkata mulai hari ini Tuhan Yesus aku percaya. Segala waktu yang salah di dunia ini jadi benar karena waktu Tuhan indah. Tuhan memberkatimu, bersyukur dulu. Gudang-gudang yang barusan Anda jadikan tersebut akan satu persatu terjual. Anda tidak akan mengalami masalah dengan perbankan sebab Tuhan akan menolong Anda di dalam nama Yesus Kristus. Saya melihat lidah. Saya tidak tahu sakit apa itu. Tapi Anda tidak, you're not well. Anda dalam keadaan sakit dan sakit Anda semakin parah. Tapi lidah ada seperti ada bintik-bintik putihnya. Dan itu semakin banyak membuat Anda khawatir. Saya tidak ngerti, saya bukan dokter, Anda tetap harus ke dokter. Tapi di dalam nama Yesus penyakit ini Roh Kudus katakan disembuhkan detik ini sekarang in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagi yang sakit letakkan tangan di tempat yang sakit jikalau tidak memalukan. Kalau tidak bisa letakkan saja di hatinya, di dadanya seperti ini sebagai lambang saja. Tuhan Yesus di dalam nama Yesus aku tangking sakit penyakit itu. Aku minta umatmu dibuat sehat. Bersihkan tubuh kami dari sakit penyakit untuk kami melayani Tuhan. Seperti Bani Gad yang kuat secara fisiknya dan secara mentalnya Bapa. Sembuhkan semua pasien corona. Terutama yang ada di antara jemaat. Di dalam nama Yesus Kristus aku patahkan penyakit ini. Terima kasih Roh Kudus, kau dengar doa kami. Jikalau engkau yang mengangkat kami, siapa bisa menurunkan kami? Kami bukan percaya Injil kemakmuran. Kami bersandar pada kekuatan-Mu, bukan pada hikmat manusia. Karena itu kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Angkatlah tepat waktu, bukakan pintu. Kami mau melayani-Mu. Haleluya, haleluya. Jika kau yang membuka pintu, yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya.
tiada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan sama-sama. Allahnya Yehuda, singa dari Yehuda, Allahnya Lewi, Allahnya Gad, Sebulon, Isakar, Allahnya Yusuf, Allahnya Efraim, Allahnya Naftali, Allahnya Dan, Allahnya Asyer, memberkati keluar masukmu dan hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Receive power. God bless you. Haleluya.